Jambes. Ya. Nah, posisi saya di sini sebagai ceritanya itu urun rembuk melu jadi keamanan. Itu udah lama Mas Jambes? Untuk yang jadi keamanan sebenarnya belum lama sih. Kalau keamanan mungkin baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan saya mungkin anggapan dia punya banyak teman-teman yang sifatnya sing, jadi bisa untuk ngomong ke, atau jadi kayak perantara, seperti perantara, biar kalau ada apa-apa saya bisa membantu secara omongan ke orang-orang tersebut. Mas Jambes, emang ini Mas Jambes ya? Iya, Jambes. Karena ada yang kita nggak tahu nih Sarkem dulunya tuh apa sih? Sejarah. Sarkem singkatnya. Kalau sejarah saya juga mungkin umurnya belum nyampe, tapi kan saya juga dengar dari orang-orang yang bisa dipercaya kevalidan ceritanya. Jadi Pasar Kembang itu dulu itu sebenarnya sejarah itu dulu Balokan. Namanya Balokan, bukan Pasar Kembang. Sebelumnya belum ada Pasar Kembang soalnya. Soalnya Pasar Kembang itu muncul sekitar tahun 80-an ya. 85 lah, 85 ke atas itu baru ada Pasar Kembang. Dan lokasinya malah justru tidak di sini. Lokasi Pasar Kembang itu lokasi Pasar Kembang di seberang jalan. Seberang lokalisasi. Pasar Kembang dipindah di Kota Baru. Nah itu dulu jualan kembang-kembang buat itu manten, orang meninggal. Itu dulunya malah di. Nah Pasar Kembangnya malah justru di sebelahin, tidak di lokalisasinya itu Balokan. Dan itu mungkin juga bukan lokalisasi, soalnya kalau lokalisasi itu kan udah tempat-tempat yang jelas seperti itu. Tapi Sarkem terkenal karena di Jogja satu, karena di Jogja jadi dia terkenal. Kedua di situ bukan lokalisasi tapi perkampungan penduduk. Ya yang membedakan seperti itu sama lokasi lain, lokalisasi lain. Dan dulu Balokan itu untuk nyimpen itu bantalan rel yang dari kayu. Itu di zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Jadi zaman Belanda itu sudah ada Balokan itu. Yang sekarang jadi Pasar Kembang. Itu awalnya yang tadi diceritain Mas Jambes itu gimana Mas? Ada pembangunan terus? Iya kan, pembangunan zaman Belanda, pembuatan rel. Iya. Rel kereta itu dulu nyimpannya di Jogja, bantalan relnya. Iya, karena di Jogja mungkin dulu namanya masih di wilayah Jogja, nanti sampai Solo sama Jogja sampai Purworejo, pengerjaan pusatnya di Jogja. Jadi bantalan rel itu nanti dikirim buat. Itu ada perkampungan berarti Mas? Belum. Iya, Jogja zaman dulu, masih Jogja zaman dulu. Itu dulu cuma untuk nyimpan bantalan rel. Dan jadi Sarkem itu karena dulu itu banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi, karena di situ banyak pekerja. Maksudnya pekerja? Ya pekerja buat rel itu. Iya. Di situ ada ya ibu-ibu lah, inisiatif jualan kopi. Buat nyediain para awalnya pekerja seperti itu. Kalau sekarang biasanya di terminal. Ya, benar. Itu jualan kopi sekalian jualan sesuatu yang lain kan gitu. Awalnya seperti itu. Dimulai dari itu. Untuk para pekerja itu kan dia juga pekerja pendatang. Yang jualan di situ juga pendatang yang berdagang. Bukan originalnya, bukan asli orang Jogja Mas? Ya asli Jogja tapi daerahnya lain, bukan penduduk sekitar. Iya. Karena sejarah prostitusi dari zaman dulu mungkin seperti itu dimanapun. Pasti. Dan sampai sekarang aja di terminal-terminal masih banyak seperti itu. Iya masih ada. Cuma karena lokasi yang berbeda di sini. Dan nantinya itu karena memang itu dulu ya kampung tapi penduduknya baru 1-2. Belum. Jadi untuk itu tanah itu juga masih dalam penguasaan pemerintah dulunya. Nah seiring waktu mungkin disertifikasi
rumahnya itu, dan banyak orang yang membeli tempat itu, akhirnya jadi pasar kembang dari hal-hal seperti itu. Oke. Jadi perkampungan penduduk. Nah ini yang perlu di ini Mas Jambes apa di sedikit tebelin ya. Ya. Perbedaannya kan studi kasusnya katakan Doli nih studi kasusnya. Ya. Nah kenapa bedanya Doli disebut lokalisasi? Kalau sini kan perkampungan. Ya. Ya mungkin kita sudah tahu banyak kalau lokalisasi memang dikhususkan seperti itu, dan seakan-akan ada dukungan dari pemerintah ya sebelumnya. Makanya siapapun yang bisa menghentikan lokalisasi itu kan juga pemerintah, tidak mungkin yang lain, karena apa? Pemerintah punya kuasa karena tanah itu juga masih dalam kekuasaan pemerintah. Jadi lokasi misal di Doli bisa ditutup karena memang tanah itu punya pemerintah. Jadi bisa ditutup seperti kasus di Jakarta juga. Itu karena tanah pemerintah juga. Iya sih, itu di namanya itu kalau di sana. Itu dulu kan Pak Ramatunggak. Itu dulu ya? Duluan itu Pak Doli itu yang itu? Duluan Doli. Ya, Doli dulu. Doli tutup terus sana menjalar sampai Saritem Bandung itu. Saritem. Semarang juga iya Pak katanya. Semarang, Sunan Kuning juga. Iya. Ditutup. Nah, pasar kembang itu tidak bisa ditutup karena itu. Karena dia bukan lokalisasi. Tapi itu perkampungan penduduk. Tapi dimanfaatin buat losmen. Pertamanya losmen. Bisa losmennya buat iya, cuma wisatawan lokal kalau yang berkunjung di Jogja. Karena ya dia bersebelahan dengan Kampung Sorojan Wetan. Yang dimana tempat itu juga banyak losmen, tapi disusun para pelancong wisatawan negara. Kalau yang Sorojan Kulon untuk penginapan lokal, yang Sorojan Wetan untuk penginapan mancanegara, turis-turis asing. Turis-turis asing. Jadi selama itu juga berkembang dimanapun, dan itu pasti biarpun itu bukan lokalisasi, tapi yang namanya penginapan kadang diselewengkan. Iya, Ya, seperti itu karena orang kan, lingkarannya seperti itu. Dan itu para pekerja wanitanya itu kebanyakan asli Jogja atau? Nah ini yang menarik itu kebanyakan pendatang, karena kalau mungkin yang dari Jogja juga ada, mungkin saya kira juga ada 1-2, tapi yang di Saritem mungkin di luar mungkin yang dari Jogja juga banyak ada misalnya, karena tidak mungkin orang Jogja kan kerja seperti itu di tempatnya sendiri kan. Itu kebanyakan dulu di sama anak-anak Jepara, orang-orang Jepara. Pertama banyak dari Jepara. Banyak yang dari Jepara. Jadi 70% dulu mbak-mbak di pasar kembang itu dari Jepara. Dan itu uniknya itu di sana, kalau di Jepara itu, nah anaknya juga kadang, jadi di situ ada ibu. Generasi bahasanya Pak. Seperti itu. Itu sulit ya Pak, maksudnya itu ada nih mau yang ke pasar kembang, maksudnya mau kerja di situ. Nah itu ada syarat ketentuan nggak sih masuk situ? Kalau syarat di pasar kembang itu tidak ada, kita juga tidak ada syarat, yang penting dia punya KTP. Identitas diri, dan umur juga wajib. Udah harus 18 tahun ke atas. Mungkin dulu ada sebelum era sekarang. Ya karena dulu mungkin aturan ada, tapi belum yang merealisasikan aturan itu tidak seperti sekarang secara hukum. Kalau dulu mungkin banyak pembiaran, jadi apalagi dulu KPAI saya kira belum terbentuk itu. Belum ada ya? Belum ada. Jadi masalah anak belum benar, iya benar. Mas, saya menarik tadi yang masalah sampai ada regenerasi di Sarkem. Artinya kan ada hal yang menjanjikan di Sarkem mungkin ya. Kan. Nah itu kalau menurut pandangan Mas Jambes, emang roda ekonomi di Sarkem tuh bener-bener cepet ya Mas? Iya, itu juga menarik, soalnya gini. Untuk memenuhi kebutuhan finansial orang-orang tersebut, dia merasa nyaman di pasar kembang. Satu itu yang bikin mereka mungkin sampai merekomendasi tetangga desa untuk datang ke situ, karena di teman-teman atau tetangga lah itu banyak yang
Ya seperti kasus di Jakarta, orang urban dari Jakarta setiap tahun mesti tambah. Tapi ini tambahnya di lokalisasi, bukan tempat-tempat pabrik atau apa. Karena memang Pasar Kembang itu mancanegara pun Pasar Kembang lebih terkenal Pasar Kembang daripada yang lainnya. Jadi satu menarik wisata Jogja lah. Ya itu termasuk, makanya Pasar Kembang kemarin dulu juga seperti itu. Jadi banyak dari LSM yang mempunyai keinginan yang positif untuk mengangkat orang-orang tersebut. Ada di situ dikasih keterampilan, misalnya kursus bahasa Inggris. Memang dibentuk seperti itu ya? Iya, ada keterampilan jahit, salon terutama. Dan itu udah berjalan dari dulu, tapi ya mungkin karena tetap saking mungkin karena dia dari basic orang-orang seperti itu, biarpun dia udah mentas, akhirnya kembali lagi karena merasa nyaman di Pasar Kembang daripada dia. Jadi Pasar Kembang itu candu bagi mereka. Itu orang nggak tahu Pak. Itu candu. Itu juga bukan 1-2 orang yang sudah mentas dari Pasar Kembang, dia dikawin seseorang misalnya. Itu akhirnya nanti kembali ke situ lagi. Jadi ada magnet, ada daya tarik dari warnanya. Itu mungkin magnet bukan di kutub tapi di Pasar Kembang gitu jadi. Tergantung. Ya, seperti itu. Kalau ada premanisme di situ, gitu. Kalau itu era itu gimana sih Mas? Ya gini. Ya, saya juga mengalami sendiri dan juga pelaku premanisme di situ. Iya ya. Karena saat itu ini dari pemerintah juga tidak ketat masalah seperti itu. Tentang hukum, misalnya itu kan termasuk intimidasi untuk mendapatkan profit buat saya. Saya tinggal mengintimidasi seseorang yang ada di situ karena dia juga bukan orang situ. Dia biasanya menurut pemikiran preman itu bakalnya manut. Akhirnya dia ikut nurut. Iya. Nah, premanisme dulu tapi lain dari sekarang ini yang dia omongin premanisme dulu. Iya, beda-beda ini yang masih yang dulu. Jadi premanisme di situ. Dia seolah-olah menjadi backing dari barang. Ya, dia seperti itu. Dia seolah-olah menjaga di situ. Tapi dia tidak tahu kalau di situ dia juga menjadi batu sandungan sebenarnya. Batu sandungan itu gini. Sebenarnya yang menjaga di situ dulu itu kan juga preman-preman yang menjaga di daerah. Iya, itu secara tidak langsung sebenarnya dia juga orang-orang di situ, para pengusaha mengeluarkan profit, mengeluarkan sejumlah uang. Sebenarnya dia juga tidak rela, karena dia tidak ada kerjaannya zaman dulu. Oh iya sih. Ya, jadi tidak setimpal dengan dia dibayar. Tapi di situ terus ada premanisme, masih banyak orang minta minuman lah, seperti itu. Itu maksudnya kan Mas Jambes mengalami era itu. Iya. Kalau kejadian yang Mas Jambes mungkin ingat nggak bisa diterima di zaman sekarang, apa Mas waktu itu? Ya itu kalau waktu itu banyak orang minum, setelah minum dia tinggal jalan. Cabut gitu. Cabut enggak, tanpa ada omongan utang atau bayar enggak ada. Dan waktu itu orang-orang itu memang pada takut sama itu nggak ada masa itu. Mas, waktu itu. Ya ada, makanya saya bilang justru yang dulu yang mengorganisir itu banyak teman-temannya yang ngerusui di situ. Jadi, seperti itu, iya. Jadi masa itu yang ikut dapat penghasilan dari sana juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang melakukan juga teman-teman sendiri. Dan mengapa pengusaha tetap bertahan? Karena ya memang pengusaha itu di situ tetap menjanjikan biarpun banyak mungkin penghasilannya jadi berkurang karena itu. Tapi secara global dia tetap masih mendapat keuntungan walaupun sedikit. Kan gitu, seperti itu. Era premanisme itu Mas, itu berarti berakhirnya di tahun? Ya sekitar tahun 85. 2000 yang saya omongin yang era premanisme itu berakhir sampai Pasar Kembang seperti sekarang. Yang lain dari zaman dulu itu sekitar tahun 2000-an 2000 ke atas lah, 2010 itu signifikan. 2010 udah berubah total. Iya.
sedikit pun tidak ada. Mungkin kalau satu orang ada, tapi itu bukan premanisme. Mungkin kayak oknum, enggak, apalagi oknum di sini itu tetap ada yang kenal. Misal pengusaha kenal sama orang itu. Jadi orang-orang sekitar, cuma orang-orang sekitar. Tapi kalau orang yang tidak dikenal, enggak bakalan seperti dulu. Kalau dulu itu siapa kita juga enggak tahu yang minta. Malah nggak tahu. Enggak tahu, kadang enggak tahu. Enggak kenal sama sekali sama orang itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau sekarang mungkin malah justru orang-orang dekat yang jadi preman di situ. Tapi tidak seperti dulu juga sih preman sekarang. Kalau dulu mungkin ya lebih banyak kekerasan ya. Kekerasan yang ditonjolkan kekerasan. Jadi dia sudah minum di situ, mabuk di situ, ngamuk di situ. Saya ngeliat mesti dari luarnya kulitnya mesti eksekusinya atau cara mengatasi masalahnya memang beda banget ya. Beda. Yang ngatasin preman waktu itu juga preman, dan nanti akhirnya ada benturan satu kelompok preman yang satu sama kelompok anggota preman yang lain. Oh, itu blok-blokan? Iya, karena ingin menguasai, semua ingin menguasai situ, karena di situ benar-benar tempat yang menjanjikan buat ekonomi. Berarti ada masanya emang banyak bentrok, sering bentrok dong? Sering bentrok. Itu hampir setiap hari itu ada orang dipukulin waktu itu. Di Pasar Kembang itu. Di zaman jenengan dulu? Iya, ada banyak orang dipukulin, banyak itu. Dan kadang keamanan di situ waktu itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena karena keamanan di situ dulu belum ada dukungan dari orang-orang yang peduli tempat tersebut. Ya. Karena yang peduli tempat tersebut mungkin ya orang-orang yang memang yang mementingkan ekonomi secara benar. Dia menghadapi orang-orang seperti itu, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada dukungan untuk mengatasi premanisme waktu itu. Berkembangnya premanisme di situ sebelum seperti sekarang, itu dulu ada masa yang namanya dan dulu ikut rombongan itu dan kita juga ikut mengamankan tempat tersebut, tapi tanpa kerja dulu. Iya, maksudnya dulu tinggal jual nama. Di rombongan ini udah tidak ada orang yang berani di situ, malah justru nunggu kedatangan orang-orang yang mau mukulin. Kalau sekarang nggak bisa. Soalnya sekarang di situ kita tidak cuma menjaga para pekerja di situ, ya pekerja dijaga, pengusaha dijaga, tamu juga dijaga sekarang.